Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yulina Arnawati akan mencoba mencari uji perti-test dan uji efektivitas NGen dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, kita buka aplikasinya dulu. Kemudian kita masukkan data melalui import data, kemudian Excel. Nah, di sini kita cari di login, di sini ada dokumen. Kita masukkan nilai pretest dan post test, kemudian oke dulu, masih loading, open, kita tunggu. Oke, nah di sini akan keluar nilai pretest dan post test. Baiklah, kita buat bagaimana untuk melakukan uji perti-test. Apakah nanti HA, kalau HA itu ada pengaruh, kalau HO tidak berpengaruh. Baiklah, dilihat dari sini, di sini adalah perti-test dan uji efektivitas NGen. Sebentar. Uji. Di sini adalah mengambil judul meningkatkan kreatif dalam menulis teks deskriptif list melalui pembelajaran tipe konsep sentence di kelas 11 SMA. Nah, kemudian rumusan masalahnya apa? Bagaimana hasil belajar bahasa Inggris menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe konsep sentence dapat meningkatkan kreativitas siswa menulis. B. Apakah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe konsep sentence berpengaruh dalam meningkatkan kreativitas siswa menulis? Kalau HO itu tidak ada berpengaruh. Menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe konsep sentence berpengaruh dalam meningkatkan kreativitas. Tidak berpengaruh ya. Kemudian kalau HO, maaf kebalik ya. Oh iya, kalau ini ada pengaruhnya. HO tidak ada pengaruh, kemudian kalau HA ini adalah ada pengaruhnya. Kemudian jenis eksperimennya ada pre-eksperimen dan group pretest, yaitu dengan lambang O1 dan O2 dan X. Nah, O1 di sini adalah menyatakan pretest, sebelum pretest, kemudian sebelum pretest berarti tidak ada perlakuan, nggak usah memberikan pretest. Tapi sebelum melakukan post test itu diadakan treatment atau perlakuan dengan lambang X. Ya, di sini kita buka dulu SPSS-nya, kita lanjutkan yaitu dengan analyze, kemudian deskriptif statistik dan explore. Nah, ini kita masukkan nilai pretestnya, nilai post testnya kita masukkan sini. Kemudian kita plot. Normality plot with test, kita centang, continue, kemudian kita okekan. Nah, keluarlah outputnya. Kita lihat di sini. Mana tadi? Nah, outputnya kita lihat. Nah, di sini kita akan melihat presentasi ya, nilai pretest dan post test. Saya naikkan dulu nilai pretest. Sebentar. Ya, kita lihat prosesnya. Nilai pretestnya adalah seperti ini, dan nilai post testnya adalah 76. Ternyata kalau dilihat dari nilai post testnya di sini, kita lihat ternyata post testnya berhasil ya, karena min-nya adalah 33,50. Nah, ini dilihat 76. Kita tengok dulu di bawahnya. Nah, ini min-nya. Nah, min-nya lebih tinggi daripada post test. Baiklah, kita lihat dulu tes normality-nya antara pretest dan post test. Kalau pretest, kalau nilai signalnya di sini kita lihat pretestnya yaitu 0,021 atau 0,0,00.
Berarti kalau 0,00 berarti di bawah 0,05. Nah, berarti berpengaruh. Kita tengok dulu yang bawah. Oh, ini grafiknya. Berarti kita ambil nilai yang tadi. Ini kita copy dulu kali ya. Kita pastekan di sini. Oh, lebih banyak dia. Node Smirnov Shapiro Wick. Nah, di sini kita lihat, maaf karena ini kekopas tadi tuh. Sebenarnya ini tidak perlu dikopas. Oke. Jadi ini adalah kita lihat jika signya itu lebih kecil ya, lebih kecil daripada maksudnya ini kan nilainya lebih kecil daripada 0,000, lebih kecil dari 0,05, maka berdistribusi normal dan dapat melanjutkan menggunakan parametric per sample test. Baiklah, kita lakukan sekarang cara menggunakan parametric sample test. Kita buka lagi SPSS-nya. Nah, ini tadi kita sudah melakukan uji t-test. Sekarang kita menggunakan uji per sample t-test, yaitu dengan menggunakan analyze, kemudian compartments, per sample, compartments, kemudian per sample test, t-test. Nah, di sini kita masukkan nilai kita nilainya masukkan nilai pre-test dan yang kedua adalah nilai post-test. Kemudian kita okekan. Nah, di sini akan melihat per sample t-testnya. Kita akan melihat ya tentang nilai per sample t-test yang sudah ada di sini, yaitu 0,008. Sampel t-testnya menggunakan ada min di situ, nilai pretestnya 33,83 dan 81,57. Nah, dari sini kita udah jelas bahwa terdapat perbedaan ya, dan ada peningkatan sebelum menggunakan pretest dan post-test. Baiklah, kita kopikan dulu mungkin. Nah, di sini min-nya kita lihat. Ini ada perbedaan kan, lebih tinggi post-test daripada pretest. Nilai sig titelnya itu lebih besar, lebih kecil. Itu berkesimpulan ada perubahan. Kalau nilai tutelnya berkesimpulan tidak ada perbedaan. Sig 0,00. Berarti bukan ini. Kita cek ulang. Oh, ini kali. Nah, ini dia, mohon maaf salah. Kita Ctrl C, kemudian kita kopas. Ternyata lebih kurang kecil ya. Seperti yang kita lihat tadi bahwa nilainya itu adalah 0,00. Hasil nilainya itu adalah 0,0. Hasil signya itu berdasarkan hasil uji per simple t-test dapat disimpulkan bahwa total sebesar 0,00 tadi signya, maka hipotesis HA diterima dan HO ditolak. Maka dengan demikian terdapat perbedaan secara signifikan pada pretest hasil belajar
Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan dari bagaimana kita bisa mendapatkan n-gain score. N-gain score di sini kita buka dulu, yaitu transform compute variable. Nah, di sini kita tulis post kurang pre. Kita masukkan postnya dulu, kurang, tanda kurangnya di sini, pre, nilai post kurang nilai pre. Kita oke kan. Baiklah, ini adalah execute hasilnya, dan di sini sudah keluar post kurang pre-nya. Kita ubah secara ini adalah nolkan desimalnya, maka akan berubah di sini. Oke, sekarang kita cari cara membuat data maksimal. Ulang lagi, transform compute variable. Kita ubah di sini max dikurang free, dikurang free ya, max dikurang free. Kemudian kita hapus dulu 100 dikurang nilai free. Oke kan, udah keluar execute-nya. Nah, ini udah keluar nih, tinggal ngilangkan ininya, desimalnya. Kita lakukan, kemudian kita lihat hasilnya. Oke, selanjutnya kita cari yaitu n-gain score-nya ya, n-gain score variabel n-gain score-nya. Kita cari n-gain score, kita transform lagi compute variable. N-gain score di sini adalah skor n-gain score. Kita tulis dulu n-gain score. Kita hapus di sini skor post kurang pre. Oh, ini di sini skor post kurang pre dibagi skor max kurang pre. Oke kan, tak mau. Skor post kurang pre udah benar, skor max kurang n-gain score. N-gain score-nya masih tidak mau ya. Target variabel skor post kurang pre dibagi n-gain score. Skor post kurang pre n-gain score. Begini aja. Dibagi. Oke. Oh, ini udah keluar, alhamdulillah. Baik, execute-nya. Nah, ini sudah kelihatan n-gain score-nya. Kita lagi compute variable, kita ubah n-gain score persen jadinya. N-gain score persen. Di sini cara mencarinya kita hapus dulu. N-gain score dikali
mana kali 100, maka diokekan. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini dia. Kemudian kita ubah yang desimalnya ini menjadi 0. Ini juga kita ubah menjadi 0. Kita lihat data view-nya. Oh, NDN score-nya tak bisa diubah jadi 0 ya. Ini yang satu, ini 2. Oke. Nah, kita lihat NDN score. Kalau pos kurang pri tadi kan 91 dikurangi 28 itu kan hasilnya 63. Kemudian kalau max dikurangi pri itu 91 dikurangi max dikurangi pri. Ini 63 dikurangi 72. Nah, ini gain skornya tadi dikali. Ini gain skor persennya. Tadi dikali 100. Baik, ini cara mencari n-gain score. Sekarang cara n-gain score dan kita buat analyze. Ya, n-gain score dan n-gain score persen mempresentasikan, kita buat analyze. Kemudian setelah analyze itu adalah descriptive statistik. Setelah descriptive statistik itu adalah deskriptif. Oke. Kemudian masukkan n-gain score. Masukkan n-gain score dan n-gain score persen. Kemudian continue. Option dulu ya, mean, standard deviation, minimum, variable list sudah tercentang semua, kemudian continue, oke. Nah, kita lihat di sini nilainya. Salah, hilang. Mana tadi? Sebentar, kok enggak ada ya? Oh, ini aja kayaknya ya. Deskriptif, statistik, n-gain score, dan main-nya kita lihat tentu berbeda ya. Saat n-gain score-nya 0,72. Kita pindah dulu saja biar enak. Copy. Copy. Kita lihat di sini untuk deskriptif statistiknya. Oke, berdasarkan nilai n-gain score di situ 0,72, maka n-gain masuk dalam kategori sedang. Jika dilihat dari bentuk n-gain score, n-gain score-nya 72,65. Kita lihat gain score-nya kategori sedang ya di sini ya. Karena kalau tinggi 0,7 berarti tinggi ya, mohon maaf, berarti 0,7 ini kategori tinggi ya, 0,72 masuk dalam kategori tinggi. Oke, kemudian 72,65%. Ini juga tinggi ternyata nilainya tuh, persenannya. Nah, di sini memiliki kreativitas ya. Dalam hasian saya ulang lagi, berdasarkan hasil dari n-gain score didapati nilai n-gain 0,72, maka nilai n-gain masuk dalam kategori tinggi. Jika dilihat dalam bentuk n-gain score persen, maka didapat hasil sebesar 72,65%. Artinya, penggunaan konsep Shanten di kelas 11 memiliki kreativitas yang 72,65% dan meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris siswa kelas 11 SMA. Disimpulkan bahwa kreativitas siswa menggunakan konsep Shanten berpengaruh hasil belajar bahasa Inggris siswa dengan tingkat kreativitas menulis kategori termasuk tinggi. Oke, baiklah, ini yang dapat saya sampaikan tentang cara penggunaan PERTES dan n-gain score. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.